Lestari alamku. Semua makhluk hidup berdampingan. Namun, keserakahan menghancurkan segalanya. Inilah yang kami lakukan. Dimulai dari sini. Setiap kita melakukan kegiatan lapangan, terutama di hutan, kita harus menggunakan sistem K3. K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun APD yang saya kenakan adalah helm. Helm ini berfungsi melindungi kepala dari terik matahari dan juga jatuhan benda keras. Masker melindungi pernafasan dari gas-gas beracun. Kaos tangan, wearpack, dan sepatu boot melindungi dari benda tajam seperti duri dan juga dari binatang yang berbisa. Ini adalah tanaman untuk reklamasi hutan. Tanaman ini adalah tanaman jati dengan nama Latin Tectona grandis, termasuk ke dalam famili Lamiaceae. Tanaman ini dimanfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan dan juga peralatan rumah tangga seperti kursi dan meja. Keunggulan dari tanaman jati ini adalah adaptasi yang tinggi terhadap daerah yang kering. Ini adalah tanaman kopi dengan nama Latin Coffea sp, termasuk ke dalam famili Rubiaceae. Tanaman ini bisa digunakan untuk reklamasi hutan dan juga hutan produksi. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah biji kopinya sebagai bahan baku industri kopi. Ini adalah tanaman kakao, memiliki nama Latin Theobroma cacao L, termasuk ke dalam famili Malvales. Tanaman ini bisa digunakan untuk reklamasi hutan dan juga hutan produksi. Tanaman ini bisa dimanfaatkan buahnya sebagai bahan utama untuk industri coklat. Ini adalah tanaman mahoni dengan nama Latin Swietenia mahagoni, termasuk ke dalam famili Meliaceae. Tanaman ini bisa digunakan untuk reklamasi hutan dan juga hutan produksi. Tanaman ini bisa dimanfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan dan bijinya bisa digunakan untuk pengobatan herbal. Ini adalah tanaman singon atau albacea dengan nama Latin Albacea sinensis, termasuk ke dalam famili Fabaceae. Tanaman ini bisa digunakan untuk reklamasi hutan. Selain itu juga bisa dimanfaatkan sebagai produksi, yaitu kayunya sebagai bahan bangunan dan juga daunnya sebagai pakan ternak. Ini adalah tanaman pinus dengan nama Latin Pinus mercusii Jang, termasuk ke dalam famili Pinaceae. Tanaman ini biasa dimanfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan ringan, korek api, dan juga peti. Sedangkan getahnya biasa dimanfaatkan sebagai terpentin, yaitu pelarut untuk cat minyak. Pembuatan media tabur. Pembuatan media tabur ini bertujuan untuk mengecambahkan benih yang dijadikan bibit. Langkah pertama yaitu membuat bedengan dengan ukuran 5 x 1 meter, kemudian dicangkul. Selanjutnya dibatasi dengan bambu.
lalu diberi naungan. Setelah itu buat larikan dengan panjang 1 meter, jarak antar larikan 5 cm dan dengan kedalaman 4 cm. Taburi dengan pasir, tujuannya yaitu untuk memberi rongga tanah dan memberi ruang untuk gerak akar. Selanjutnya memberi furadan dengan dosis 8 gram untuk 1 larikan. Lalu biji ditabur. Biji yang ditabur sebelumnya sudah direndam dengan air dingin selama 24 jam. Tujuannya untuk menghilangkan kulit liat dan sudah melalui seleksi benih hampa. Selanjutnya ditaburi pasir dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Setelah itu pasang sungkup dengan plastik transparan dengan tujuan untuk menjaga kelembaban dan melindungi dari hama. Tunggu hingga benih berkecambah dan siap untuk disapih. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih 7-40 hari. Buka sungkup plastik transparan. Kriteria bibit siap disapih adalah mempunyai tinggi kurang lebih 10 cm dan batang berwarna merah kecoklatan. Cara mencabut bibit adalah dengan cara memegang pangkal batang, kemudian disongkel menggunakan solet atau bambu. Mencabut bibit harus berhati-hati agar akarnya tidak rusak. Setelah itu siapkan media berupa tanah dan kompos. Perbandingannya 6:4. Selanjutnya campur tanah dan kompos sampai homogen. Kemudian siapkan polybag ukuran 5x5x15. Lalu masukkan media ke dalam polybag. Kemudian tata polybag pada bedengan sapi ukuran 5x1 meter. Selanjutnya buat lubang di tengah polybag sedalam 5 cm. Pegang pangkal batang dan masukkan akar, kemudian tutup dengan tanah dan tekan secara perlahan. Setelah itu tunggu hingga umur kurang lebih 8-9 bulan untuk siap ditanam. Pilih lokasi penanaman. Buat lubang tanam dengan ukuran 40x40x40 cm. Selanjutnya lepas polybag dari bibit. Kemudian masukkan bibit ke dalam lubang tanam dan ratakan dengan tanah. Selanjutnya tancapkan ajir di sebelah tanaman. Dalam penanaman, kami memberikan Arbio. Arbio sebagai bahan pembenah tanah dengan konsep trilogi biomasa, dibuat dari arang dan EM4. Arbio melepas unsur hara secara slow release dan menjadi rumah untuk mikroorganisme, membantu tanaman pada masa pertumbuhan, mencukupi kebutuhan hara. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk konservasi lahan dengan menanam tanaman lain. Manfaat kita melakukan konservasi lahan dengan menanam tanaman hutan, di antaranya untuk mencegah longsor, menyimpan air, mengurangi pemanasan global, menjaga habitat satwa, dan melestarikan alam. Selain itu, manfaat pinus untuk konservasi lahan adalah lahan bisa dijadikan hutan produksi seperti pemanfaatan getah untuk industri, dan hutannya menjadi daya tarik wisata sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kami sampaikan video yang sederhana, dimungkinkan untuk waktu yang akan datang dilakukan pemetaan lahan menggunakan teknologi Google Earth dan GIS, Geografi Informasi Sistem. Teknologi ini dapat menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan, serta untuk visualisasi data dalam lingkungan spasial, seperti penanganan lahan dan vegetasinya.